Rekan-rekan siswa-siswi SMAK 7 Penabur, Bapak Ibu guru, serta orang tua siswa, sebelum kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami bersyukur jika Engkau boleh menghimpun kami dalam kebaktian siswa SMAK 7 BPK Penabur. Kami tahu Tuhan bahwa ini juga kami lakukan dalam keterbatasan kami di mana kami terdapat berjumpa. Tapi kami percaya bahwa perjumpaan dari Tuhan senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kami, termasuk tatkala kami beribadah secara online seperti ini. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami, baik hamba-Mu, ataupun setiap pribadi yang mendengarkan ataupun juga mengikuti kebaktian ini, agar kami boleh bersama-sama dituntun dan diperbarui oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi kehendak dalam hidup kami, sehingga kami berjalan semua dan juga mengikuti kehidupan ini sesuai dengan arahan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Saat ini tema kita adalah Home Sweet Home, yang diambil dari Mazmur 84 ayat 2 sampai 8. Jikalau Bapak Ibu, teman-teman sekalian membawa Alkitab, silakan membuka Mazmur 84 ayat 2 sampai 8. Saya sudah mencatatkannya untuk kita semua. Demikian dinyatakan oleh firman Tuhan di dalam Mazmur 84 ayat 2 sampai 8. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan, burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang. Tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Itu yang menjadi perenungan kita pada hari ini. Bapak Ibu, rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada masa pandemi COVID-19 ini, kita tahu dan kita saat ini sedang menjalani apa yang namanya dalam tanda petik new normal. Ya, ini istilah yang sudah sering sekali new normal. Beberapa bentuk new normal adalah ketika kita saat ini mencoba menikmati yang namanya work from home, learning from home, worship from home. Ya, saya nggak tahu ibu bapak, rekan-rekan sekalian, itu udah bosan apa belum begitu ya, bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah juga dari rumah. Ya, mungkin dari anak-anak rasa, wah seneng banget nih, enak banget kayak gini. Cuma pasti ada bosannya juga lah. Di rumah terus, nggak ketemu teman, nggak boleh keluar rumah, dan seterusnya. Tentu ini menjadi sebuah hal yang satu sisi memberikan pengalaman baru, tetapi tidak sedikit ketika kita sudah WFH, LFH, ya, dalam waktu yang cukup lama, justru menjadi sebuah persoalan. Rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah menjadi sebuah persoalan tersendiri. Ya, ini ada beberapa contoh. Ini percakapan antara dua anak. Gimana rasanya belajar di rumah? Aku nggak sanggup lagi. Mamaku lebih galak dari ibu guru di sekolah. Bawaannya marah-marah mulu. Bener nggak? Ya, saya nggak tahu di rumah Bapak Ibu sekalian bersama dengan anak-anak, apakah orang tua menjadi lebih sering marah karena saking biasanya ataupun juga dalam waktu yang lama serumah dengan anak-anak dan ketahuan aslinya, begitu juga dengan anak-anak yang makin tahu bagaimana karakter orang tuanya, ya. Jadi anak-anak pun stres karena, waduh, kok di rumah malah lebih galak ya, mamah ya, baru tahu ya, ya dikit-dikit marah. Pasti aja ada apa ya, ada emosinya, ya. Juga banyak sih orang apa, rekan-rekan muda yang ngomong ke saya terkait hal ini. Tetapi sebaliknya, tidak sedikit juga orang tua yang stres. Mereka harus bekerja,
ataupun juga berbisnis dari rumah, tetapi juga harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk anak-anak mereka. Mereka harus mengurusi, mulai dari makan, mulai dari pakaian dipastikan, dan seterusnya. Apalagi udah mau menjelang Lebaran, mungkin asisten rumah tangga kita udah pulang kampung, walaupun sebenarnya mudik tidak diperbolehkan. Tapi yang menariknya adalah rumah, semakin lama semakin di rumah, muncul persoalan-persoalan baru, intrik-intrik baru, konflik-konflik baru, ya. Walaupun ada juga sih yang nggak baru karena biasanya di rumah juga seringnya berantem. Tetapi WFH, semakin lama di rumah bersama, makin kelihatan karakternya, semakin mengenali karakter masing-masing, baik anak maupun orang tua. Ya, ini salah satu fenomena yang terjadi. Tetapi fenomena lain, selain rumah sebagai sebuah persoalan, rumah juga adalah sebuah pengharapan. Bagi mereka ya, secara khusus, rumah itu sebagai pengharapan bagi mereka yang berpisah dan sementara tak bisa serumah. Contohnya adalah para tenaga medis. Mereka harus ke rumah sakit, berjuang untuk menyelamatkan banyak orang, tetapi konsekuensinya mereka tak bisa serumah dengan keluarganya. Mereka harus terpisah terlebih dahulu. Contoh, jadi rumah menjadi sebuah pengharapan. Rumah juga menjadi sebuah pengharapan eh, bagi mereka yang terpisah dan tak boleh melangkah. Misalnya adalah para pekerja rantau, mereka yang bekerja di luar kota, di luar negeri, mereka harus terpisah dengan keluarganya oleh karena tugas dan tanggung jawabnya, tapi nggak boleh pulang. Kita tahu bahwa mudik saat ini sedang dilarang, pulang kampung, pulang ke rumah sedang dilarang, dan apa namanya, ini menjadi sebuah persoalan bagi mereka yang bekerja atau belajar di luar kota, yang pengen kembali ke rumah, bertemu dengan keluarga, anak-anak, dan orang-orang yang mereka kasihi. Ini menjadi pengharapan buat mereka, saudara-saudara. Rumah juga menjadi pengharapan bagi mereka yang serumah, tapi terpaksa terpisah. Mereka yang harus isolasi mandiri karena dianggap sebagai PDP, ataupun juga EDP, ataupun juga OTG, orang tanpa gejala, tetapi hasil cek darahnya menunjukkan reaktif. Mereka serumah, tetapi mungkin nggak satu wilayah gitu ya. Beda kamar, mungkin juga beda kamar mandi, peralatan makan juga beda. Rumah juga menjadi pengharapan bagi mereka yang berpisah dan tak boleh di rumah. Kita tahu bahwa saat ini kondisi pasien ataupun juga pertambahan pasien setiap harinya semakin meningkat. Dan itu menjadi pergumulan sendiri khususnya buat pasien ketika mereka mungkin ada orang yang kondisi fisiknya sehat tetapi harus dirawat di rumah sakit, ataupun juga yang kondisinya kritis tetapi dan juga harus dirawat di rumah sakit, mereka harus berpisah dan tak boleh di rumah. Sangat bahaya ketika mereka di rumah. Nah, ini menjadi pengharapan rumah itu, saudara-saudara. Kita nggak pernah terbayangkan ya bahwa pandemi ini justru membuat orang-orang terpisah dari keluarganya, dari rumahnya, dan ini menjadi sebuah pergumulan yang di dalamnya orang-orang yang mengalami ini memiliki pengharapan terhadap rumah. Rumah juga menjadi sebuah pengharapan buat mereka yang tidak punya apa-apa. Saudara bersyukurlah jikalau Anda saat ini masih bisa hidup bersama di rumah bersama dengan keluarga. Tapi coba kita bayangkan ada orang-orang yang kurang beruntung, yang mereka tidak punya apa-apa sehingga mereka harus hidup dari tempat ke tempat yang lain, nomaden. Mereka tidur bukan di beratapkan genting, dan mereka contohnya adalah mereka yang tidak punya rumah. Mereka yang hidupnya di jalanan. Dan di tengah pandemi ini menjadi sebuah persoalan ketika mereka pun ketika harus menjaga diri, apa yang bisa mereka lakukan karena mereka tidak punya rumah. Jadi rumah itu menjadi sebuah pengharapan. Ya, menarik bahwa tadi WFH ataupun LFH atau dalam kondisi pandemi ini, rumah bisa menjadi persoalan, ya, karena kita semakin mengenal karakter-karakter anggota keluarga kita, tetapi rumah juga menjadi pengharapan bagi mereka yang bergumul di sini. Nah, pertanyaannya adalah, ibu bapak, anak-anak sekalian, bapak ibu guru juga saat ini mengalami yang mana? Apakah rumah sebagai persoalan atau rumah sebagai pengharapan? Apakah rumah sebagai sebuah tempat yang paling tidak mengenakan,
oleh karena sikap-sikap anggota keluarganya yang berkonflik lah, yang tidak peduli, yang tidak mengasihi, atau rumah menjadi sebuah pengharapan karena saat ini disitulah kita sedang membangun persekutuan dan juga relasi yang baik antara keluarga. Nah, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, di mana seorang pemazmur atau sang pemazmur ini merindukan juga kediaman Tuhan. Di dalam Mazmur 84 ayat 2 sampai 8 yang tadi kita baca, ini adalah sebuah ungkapan kerinduan akan rumah Tuhan. Rumah Tuhan menjadi sebuah pengharapan dalam diri pemazmur ini. Bani Korah yang dicatat di situ, yaitu maksudnya adalah orang-orang Korah, dan mereka merindukan untuk datang ke rumah Tuhan, untuk beribadah di rumah Tuhan. Walaupun kita tahu saat ini kita beribadah pun susah ya. Beribadah pun maksudnya nggak bisa langsung ke tempat gereja. Nah, di sini teman-teman, saudara-saudara sekalian, bahwa Mazmur 84 itu menyatakan bagaimana kerinduan sang pemazmur Bani Korah ini pada rumah Tuhan atau bait Allah. Dikatakan, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ya, jadi Mazmur 84 ini sedang menggambarkan situasi di mana mereka tidak bisa ke rumah Tuhan. Tetapi mereka justru menyuarakan kerinduan ini. Pertanyaannya adalah, kenapa mereka menyuarakan kerinduan akan rumah Tuhan? Apa sih yang didapatkan oleh mereka ketika di rumah Tuhan? Dan apa yang dibangun suasananya atau suasana yang terjadi di dalam rumah Tuhan menurut Mazmur Bani Korah ini? Kita akan lihat bersama-sama, saudara-saudara. Yang pertama, di sini mau ditekankan betapa berharganya hidup di dalam rumah Tuhan oleh sang pemazmur, oleh para Bani Korah, orang-orang Korah. Ketika mereka merindukan rumah Tuhan, apa yang mereka rindukan, apa yang mereka rasakan, pertama-tama adalah bahagia. Mengapa mereka bahagia? Mereka bahagia karena berjumpa dengan Tuhan, mereka bahagia karena dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Pada kala itu, bait Allah atau rumah Tuhan ini menjadi sebuah ikon yang penting, sebuah tempat yang penting bagi masyarakat untuk beribadah, berjumpa dengan Tuhan. Karena disitulah Tuhan hadir, Tuhan menyatakan diri. Kita tahu ada tabut perjanjian Allah di situ, dan di situ menjadi tanda kehadiran Tuhan. Jadi di sanalah mereka dapat berkomunikasi, mereka dapat berjumpa dengan Tuhan, dan di situ menciptakan kebahagiaan dalam diri mereka. Dan yang kedua adalah ketika mereka hidup di dalam rumah Tuhan, bisa ke rumah Tuhan, maka mereka juga menjadi kuat. Wah, kuat kayak gimana nih maksudnya ya? Mereka menyadari bahwa rumah Tuhan adalah tempat perlindungan, tempat penghiburan bagi mereka yang sedih dan patah semangat. Jadi betapa pentingnya rumah Tuhan dalam kehidupan Bani Korah dan juga bangsa Israel tentunya, ketika mereka ke rumah Tuhan ada sesuatu pembaruan dalam hidupnya. Mereka menjadi kuat. Buluh yang patah terkulai tak akan dipatahkannya, melainkan akan ditumbuhkannya. Itulah yang dirasakan oleh mereka. Mereka ingin ditumbuhkan semangatnya ketika berada di rumah Tuhan. Karena apa? Tadi mereka bisa berkomunikasi, bisa mencurahkan apa yang menjadi isi hatinya. Dan ini menjadi penting. Mereka ingin mendapatkan kebahagiaan, tapi mereka juga ingin mendapatkan kekuatan yang asalnya tentunya dari Tuhan. Dan yang ketiga, damai. Damai, saudara-saudara. Di situ mereka merasakan kasih yang menyatu dengan Tuhan. Rumah Tuhan menjadi tempat peristirahatan batin mereka sehingga mereka menjadi tenang. Bahkan juga dikatakan itu menjadi tempat pencurahan berkat buat setiap orang yang memiliki kerinduan kepada Tuhan. Ya, makin lama makin kuat untuk bertemu dengan Allah di Sion. Jadi di sini sebenarnya pemazmur ingin mengatakan ketiga hal ini, bahagia, kuat, dan damai, dapat ditemukan, dapat dirasakan di rumah Tuhan oleh karena Tuhan sendiri menyatakan itu kepada mereka. Tuhanlah yang menyatakan kebahagiaan itu, Tuhanlah yang memberikan kekuatan itu, dan Tuhanlah yang membangun kedamaian dalam hidup umatnya. Semua itu terjadi dalam gambaran sebuah rumah Tuhan.
Mungkin kita berkata, "Loh, apa hubungannya rumah Tuhan dengan rumah saya?" Saudara, saat ini kita memahami bahwa Tuhan itu dapat dijumpai dimanapun, dan Tuhan dapat menjumpai kita dimanapun. Rumah yang kita diami adalah juga rumah Tuhan, karena dibangun dan didirikan dengan dasar Kristus, Sang Raja. Jadi, disinilah sebenarnya kerinduan pada rumah Tuhan seharusnya menjadi sebuah inspirasi dalam kehidupan kita di rumah. Maksudnya apa? Sejalan dengan tema kita Home Sweet Home, maka sebenarnya ketiga hal tadi, bahagia, kuat, dan damai, seharusnya menjadi hal yang dibangun terus-menerus, yang diusahakan terus-menerus di rumah kita. Sehingga kita bisa berkata home sweet home. Rumahku surgaku, rumahku istanaku. Tapi pertanyaannya, apakah benar rumah itu menjadi istana kita? Atau jangan-jangan orang tua seringkali marah kepada anak-anaknya, tidak dekat hubungannya dengan anak-anaknya, begitu sebaliknya. Anak-anak pengennya di kamar, terus dikunci, keluar kalaupun mau makan. Ya, karena apa? Males dengar ocehan orang tua. Ya. Bagaimana rumah itu bisa menjadi istana kalau ternyata yang ada di dalamnya adalah konflik-konflik yang menciptakan luka-luka batin, yang menciptakan tangis, yang menciptakan konflik ketidakrukunan. Di Mazmur yang lain pernah dikatakan bahwa bagi mereka yang hidup rukun bersama, maka berkat Tuhan tercurah kepadanya. Bagaimana berkat mau turun kalau kita nggak pernah damai? Nah, saat ini sebenarnya Home Sweet Home mengajak kita untuk mengusahakan tiga hal tadi, bahagia, kuat, dan juga damai. Ketika kita di rumah, sadar atau tidak, itu menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri. Kita dapat berjumpa dengan orang-orang yang kita sayangi dan menyayangi kita. Kita dapat berkomunikasi dengan mereka, asalkan memang kita dalam situasi yang baik. Walaupun saat ini sedang tidak baik, maka berbaiklah kalian. Berdamailah kita. Kekuatan itu didapatkan ketika kita punya masalah, kita punya tempat berbagi. Ketika kita punya masalah, kita bisa mencari solusi. Anak minta solusi kepada orang tua karena mereka punya pengalaman yang lebih banyak. Jangan kalau anak bertanya langsung dimarahin, "Apa? Mau apa?" Gitu ya. Wah, itu yakinlah nggak akan ada yang mau untuk bercerita, nggak akan ada yang mau untuk menjadikan rumah sebagai tempat idamannya. Dan rumah juga harus menjadi tempat untuk kita menyatakan damai. Kita ingin Indonesia damai, tapi di rumah kita selalu konflik. Bagaimana kita bisa menciptakan damai? Mulailah dari keluarga, mulailah dari rumah. Dan biarlah WFH ini itu menjadi sebuah momen ketika kita bisa saling mengenal anggota keluarga kita dan terus menyatakan tiga hal tadi. Sebagaimana kerinduan pemazmur terhadap rumah Tuhan. Ya, biarlah rumah itu menjadi sebuah idaman, sebuah ikon yang penting bagi anak-anak untuk mereka bertumbuh, tapi juga menjadi hal yang penting bagi orang tua untuk mereka menyatakan kasih, menyatakan damai buat anak-anak mereka. Dan saya ingin menutup renungan kita atau khotbah kita pada hari ini dengan sebuah film yang tahun 2009 itu pernah dirilis dan pernah dipublikasikan, yang mungkin saudara-saudara sekalian tahu filmnya, yaitu film Up. Yang berkisah tentang sepasang atau dua orang anak yang ketemu, kemudian mereka saling menikah, mereka membangun rumah, rumahnya penuh dengan kebahagiaan, mereka membangun keluarga dengan baik, akan tetapi dalam perjalanan hidup mereka, Ellie dan Fredrickson namanya ya, Ellie harus berpulang kepada pangkuan Bapa di surga, oleh karena sakit yang dia derita. Seketika itu juga gambaran rumah menjadi berubah, diceritakan dalam film ini ya. Jadi rumah yang tadinya menyenangkan, rumah yang tadinya membahagiakan, justru berubah semuanya. Menjadi kosong, sepi, hampa, itu yang dirasakan Fredrickson. Dan kemudian dalam masa tuanya, dia sebenarnya diharuskan untuk hidup di panti jompo, tapi dia tidak mau. Lalu kemudian dia berniat untuk membawa rumahnya ini pergi, membawa rumah ini kemanapun dia mau pergi, tetapi yang lebih tepat adalah ke tempat di mana waktu itu Ellie dan Fredrickson ingin hidup bersama. Nah, menariknya dalam perjalanan Fredrickson mau pergi, gitu ya, dia bertemu dengan seorang anak yang bernama Russell.
Russell adalah seorang pramuka yang datang ke rumah Fredrickson tuh pengen dapat apa, lencana karena sudah membantu orang tua, mengabdi pada orang tua. Nah, di sini menariknya, saudara-saudara, bahwa Fredrickson yang sudah memiliki gambaran rumah sebagai tempat yang hampa, yang menyedihkan, justru dia lupa bahwa ada pribadi yang juga menjadi bagian penting dalam kehidupannya. Nanti diceritakan di bagian akhir bahwa Russell ini menjadi sebuah momen atau menjadi seorang pribadi yang memberi warna dalam kehidupan si Fredrickson. Rumah yang tadinya hampa, kehidupan yang tadinya kosong yang dialami oleh Fredrickson berubah menjadi kehidupan yang penuh warna ketika dia mau menganggap Russell sebagai bagian dari kehidupannya. Nanti nonton sendiri begitu ya, kelanjutan dan juga semua kisahnya. Yang mau saya katakan di sini adalah film ini hendak mengajarkan kepada kita, kepada saya dan saudara-saudara sekalian, bahwa suatu rumah, a house, menjadi sebuah rumah, a home, ketika kita selalu menghargai setiap pribadi yang hadir dan berada bersama-sama dengan kita. Fredrickson mengalami itu. Dia ditinggalkan orang yang dia kasihi, tapi dia berjumpa dengan orang lain, dan ketika dia menganggap orang itu hadir dan juga hidup bersama dengan dia, maka rumah atau gambaran rumah yang tadinya hilang, yang tadinya hampa, kini ia temukan. Kini ia bahagia bersama dengan Russell yang walaupun sebenarnya adalah orang lain. Nah, sekarang tantangannya adalah untuk kita sekalian. Bapak Ibu beserta dengan anak-anak di rumah. Mereka bukan orang lain, mereka darah daging kita. Apakah kita mau menganggap setiap anak-anak kita, setiap pribadi yang ada dalam keluarga kita, dalam rumah kita, adalah pribadi yang penting untuk kehidupan kita? Jika ya, maka mari kita bangun kebahagiaan, kekuatan, serta kedamaian. Karena disitulah home sweet home dinyatakan. Tuhan menolong kita. Amin. Saat hening untuk kita sekalian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kini masukilah kehidupan kita dan teruslah usahakan kebahagiaan, kekuatan, dan kedamaian di tengah keluarga kita, di dalam rumah kita. Dan biarlah kasih Tuhan senantiasa dinyatakan dalam hidup kita, sehingga rumah menjadi tempat kita beristirahat, bekerja, dan menemukan cinta Tuhan di dalamnya. Saling mengampunilah dan saling berdamailah satu dengan yang lain. Untuk itu, mari kita bersama-sama memohon berkat dari Tuhan. Kiranya kuasa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus senantiasa memimpin kita dalam menghidupi kehidupan kita. Kiranya cinta ilahi selalu memasuki cinta insani kita, sehingga kasih Tuhan yang ajaib senantiasa kita rasakan dan dialami bersama. Dan biarlah semua itu terjadi oleh karena kuasa dari Tuhan dan kekuatan dari Tuhan yang mengajak kita untuk berkarya serta berpartisipasi dalam kehidupan untuk yang lebih baik.